Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 229. Di bawah pengawalan polisi, Qin Ming berjalan ke kantor polisi, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di tamannya sendiri. Meskipun Yang Jie menyebabkan masalah di belakang punggungnya, Qin Ming tidak terlibat dalam prostitusi, menjual apapun, dan tidak punya uang. Tidak peduli seberapa keras Yang Jie coba, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Qin Ming. Masuk. Kedua polisi itu mendorong Qin Ming ke ruang interogasi dan menutup pintu dengan keras. Perabotan ruang interogasi relatif sederhana, dengan meja besar dengan perlengkapan kantor seperti komputer dan printer di atasnya, serta lampu terang di sebelahnya. Ada kursi kayu khusus di seberang meja, Qin Ming duduk di atasnya dengan sangat kooperatif. Polisi mengikat tangan Qin Ming ke kursi dan tidak membuka borgolnya. "Saya tidak melanggar hukum, mengapa Anda masih memborgol saya? Bukakan untuk saya," kata Qin Ming tidak puas. "Diam, sekarang bukan waktunya kamu berbicara." Polisi tua itu berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, seolah sedang memeriksa seorang tahanan. Kemudian, polisi tersebut mulai menginterogasi, dan polisi lain bertugas mencatat. Dia menanyakan banyak pertanyaan tentang namanya, jenis kelamin, umur, pekerjaan, del. Qin Ming sangat kooperatif dan menjawabnya satu persatu. "Seseorang melaporkan Anda karena menjual tiket secara ilegal. Apakah Anda mengakui kesalahan Anda?" Setelah menanyakan banyak hal yang tidak masuk akal, polisi yang lebih tua itu akhirnya langsung ke pokok permasalahan. "Kamerat polisi, harap dipahami bahwa kita adalah pacar. Apakah ilegal pergi ke hotel untuk bersenang-senang?" Bang! Polisi itu membanting meja dengan marah dan melotot, "Jujur, kamu akan bersikap lunak jika mengaku, dan kamu akan tegas jika melawan. Setiap kata yang kamu ucapkan akan dicatat. Jika kamu berani berbohong dan menolaknya, mengaku bersalah, kejahatanmu akan meningkat." Qin Ming mengangkat bahu, "Semua yang saya katakan adalah benar. Yang menjebak saya, Anda harus menangkapnya." Polisi yang bertanggung jawab atas interogasi masih akan marah, tetapi saat ini ada ketukan di pintu, dan seorang polisi membawa seorang pria berkacamata berbingkai emas dan setelan jas rapi masuk. Pria ini adalah pengacara Jin. Sore harinya, Qin Ming harus terbang ke Paris dan tidak punya waktu untuk dibuang ke kantor polisi, jadi dia memberitahu pengacara Jin. Pengacara Jin terkenal di kalangan hukum kota Donghai sebagai pengacara yang berlidah tajam. Dia sangat terkenal dan reputasinya tetap sama selama 10 tahun. Setelah kecaman dan protes keras, ditambah dengan tidak cukup bukti, polisi tidak punya pilihan tapi membiarkan Qin Ming pergi. Faktanya, polisi yang menangkap Qin Ming sepenuhnya diinstruksikan oleh Yang Jie. Jika pengacara Jin tidak datang, mereka akan memaksa Qin Ming untuk mengaku bahkan jika mereka menggunakan cara yang luar biasa berani melakukan apapun pada Qin Ming. Seperti kata pepatah, lebih mudah mengundang Tuhan daripada menyuruhnya pergi. Jika dia tidak bergegas ke Paris, Qin Ming dijebak dan dikirim ke kantor polisi, mengatakan bahwa dia tidak akan pergi sama sekali. "Pengacara Jin, terima kasih atas bantuan Anda," Qin Ming berkata dengan sopan. "Puan Qin, sama-sama. Keluarga Jin dan keluarga Gu kami telah berteman selama beberapa generasi. Masalah sepele seperti ini hanyalah masalah sederhana." Selain Gu Qingyi, pengacara Jin adalah orang kedua yang mengetahui dengan pasti bahwa Qin Ming adalah Qin Chengyi, karena dialah yang menanganinya. Menurut wasiat Tuan Gu, 5% saham dialihkan atas nama Qin Ming. Dia menduga Qin Ming pasti memiliki hubungan khusus dengan Tuan Gu, jika tidak maka akan terjadi tidak mungkin menyerahkan bagian kepada Qin Ming atas wasiat Tuan Gu. Qin Ming keluar dari ruang interogasi dengan kepala terangkat tinggi dan melihat Yang Jie di aula dilindungi oleh lebih dari selusin pengawal. Setelah diberi pelajaran oleh Qin Ming 2 kali kemarin, Yang Jie mempelajari pelajaran tersebut dan mempekerjakan 10 pengawal yang kuat lagi. Ketika dia melihat Qin Ming meninggalkan ruang interogasi dengan selamat, dan tanpa senjata lagi di tangannya, borgol itu jelas akan dibebaskan. Wajahnya segera menjadi gelap dan dia berteriak, "Kapten Li, apa yang terjadi? Mengapa Anda membiarkan orang yang saya minta Anda tangkap?" Kapten Li adalah polisi yang menginterogasi Qin Ming. Dia buru-buru melangkah maju dan berbisik di telinga Yang Jie, "Tuan Yang, bukan berarti kami tidak akan membantu Anda. Selama Qin Ming menemukan pengacara, itu tidak nyaman bagi seorang pengacara untuk melakukannya. Sejujurnya, saya tidak dapat menemukan alasan untuk menangkapnya, jadi saya harus melepaskannya. Biarkan dia pergi." Ketika Kapten Li mengucapkan 2 kata ini sendiri, Yang Jie menjadi sangat marah. "Punangan saya ditiduri, dan Anda polisi tidak peduli. Anda membiarkan bajingan itu pergi begitu saja. Apakah ada hukum? Saya memerintahkan Anda untuk segera menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara penjahat paling kejam. Jika Anda jangan lakukan itu, saya akan segera menelepon Direktur Wang dan saya akan menginstruksikan Anda untuk tidak pindah." "Ini." Kapten Li bingung, "Tuan Yang, harap tenang. Anda tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Jika Anda ingin menangkap seseorang, setidaknya kita harus memiliki bukti. Polisi macam apa kamu ini? Kamu tidak peduli, aku akan mengurusnya sendiri." Teriak Yang Jie,
dia sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya, menunjuk ke arah Qin Ming, dan meraung, ayo, tangkap bajingan ini, aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Aturan ketiganya, jika kamu berani menyentuh tunanganku, aku akan mengubahmu menjadi Kasim selamanya. Ayo, aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Tunggu, jangan terburu-buru mengambil tindakan. Lebih dari selusin pengawal bergegas maju. Pada saat ini, Qin Ming berteriak dan memandang Yang Jie sambil bercanda. Kamu terus mengatakan bahwa aku tidur dengan tunanganmu. Apakah kalian berdua sudah mendapatkan sertifikatnya? Diam, nak, aku harus membunuhmu hari ini, teriak Yang Jie dengan ekspresi galak. Artinya, kalian berdua belum mendapatkan sertifikat dan tidak dilindungi hukum. Bai Linglong dan saya dapat bergaul dengan bebas. Sekalipun kita bersama setiap hari, itu tidak ilegal. Kata Qin Ming bangga, dengan sengaja membuat Yang Jie kesal dan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Ambil tindakan. Yang Jie meraung dengan urat menonjol di dahinya. Jangan cemas, saya akan menyelesaikan kata-kata saya sebelum mengambil tindakan. Qin Ming terus berkata kepada Yang Jie, saya mendengar bahwa Anda adalah tuan muda dari keluarga yang di ibu kota, itu saja. Apakah menurut Anda kamu bisa menangkapku dengan menginstruksikan polisi-polisi ini? Jangan sebodoh dan naif itu. Kamu bajingan, jangan terlalu berpuas diri. Hanya dengan satu panggilan telepon dari saya, kamu tidak akan pernah keluar dari penjara. Yang Jie merasa sangat terhina dengan tidak adanya tindakan polisi ini segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Direktur Wang dari Biro Keamanan Umum Kota Donghai. Kamu bisa meminta bantuan, tapi yang terbaik adalah menemukan Raja Surga. Aku akan menunggumu, kata Qin Ming tanpa rasa takut. Biro Wang, mengapa Anda memerintahkan bawahan Anda untuk tidak mematuhi perintah saya? Saya ingin Anda segera memerintahkan polisi untuk menangkap saya dan memasukkan saya ke penjara. Setelah panggilan telepon singkat, Yang Jie berkata sambil tersenyum sinis, Qin, nanti aku akan memberitahumu apakah kata-kataku efektif atau tidak. Hubungi aku. Lebih dari selusin pengawal menerekamnya lagi, tetapi Qin Ming tidak berhenti lagi. Dia melesat ke kiri dan ke kanan di antara kerumunan seperti naga yang berenang, tinju dan kakinya ganas. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Yang Jie dan semua orang yang hadir tercengang. Hanya dalam 10 detik, semua pengawal dipukuli hingga jatuh ke tanah, hanya menyisakan ratapan di tanah. Selama pertarungan, Kapten Li menerima telepon. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, ya. Direktur, mohon jangan khawatir. Saya pasti akan melakukannya. Tentu saja, Qin Ming tidak akan membiarkan Yang Jie pergi. Dia mengangkat kaki kanannya, dan seorang pengawal yang jatuh ke tanah terbang keluar. Plop. Sebelum Yang Jie pulih dari keterkejutannya, bayangan hitam datang langsung ke arahnya. Dia tanpa sadar menghindarinya dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak melarikan diri dan dijatuhkan oleh pengawal terbang itu. Kemudian, para pengawal itu terbang satu demi satu, dan menimpa Yang Jie seperti tumpukan arhat. Setiap pengawal memiliki berat setidaknya 1.670 pon, dan ditekan oleh lebih dari selusin dari mereka hampir membuat Yang Jie keluar. Setelah menelepon, Kapten Li melihat ke lapangan lagi dan terkejut. Dia melihat Yang Jie ditekan oleh sekelompok orang kuat berlapis-lapis, dan dia mengerang lemah. Puan Yang, apa kabar? Kapten Li buru-buru memanggil polisi, memindahkan orang kuat itu ke atasnya, dan menarik Yang Jie keluar. Yang Jie menghirup udara segar dan terdiam beberapa saat. Puan Yang, mohon istirahat sebentar, dan serahkan sisanya kepada saya. Kapten Li menerima instruksi dari direktur sendiri dan tidak berani untuk tidak menaatinya. Selain itu, Qin Ming baru saja memukul seseorang di depan umum, yang hampir tidak mungkin alasan untuk ditahan. Memikirkan hal ini, Kapten Li menoleh ke arah Qin Ming dan berkata dengan serius, saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa Anda ditahan. Datang dan tangkap dia. Qin Ming tertawa, tawanya penuh sarkasme, dan menunjuk ke sudut langit-langit. Setiap tindakan, perkataan, dan perbuatan yang baru saja Anda lakukan telah dicatat. Apakah Anda masih berani menangkap saya? Pengacara Jin, bantu saya membuat petisi. Saya ingin mengungkap bajingan yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Melanggar hukum demi keuntungan pribadi dan menyalahgunakan kekuasaan. Jika kasus ini dibawa ke kejaksaan, Anda tidak akan bisa menjadi petugas polisi, kata pengacara Jin dingin. Kapten Li melihat ke arah jari Qin Ming, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Ada kamera pengintai di mana-mana di kantor polisi. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya dan setiap perkataan serta perbuatan orang-orang yang hadir ditangkap oleh kamera pengintai dan dibawa ke pengadilan. Wajah Kapten Li menjadi merah dan putih dalam sekejap. Dia sangat malu dan diam-diam mengutuk, pantas saja orang ini begitu percaya diri. Dia sengaja menggali lubang dan menunggu kita terjun. Apalagi dia juga memiliki pengacara Jin sebagai saksi. Dia benar-benar ingin pergi ke kantor kejaksaan. Jangan bicara tentang saya, bahkan direktur pun akan terlibat. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Tepat ketika Kapten Li sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun, dan tidak tahu bagaimana mengakhirinya, Yang Jie, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya, tiba-tiba mengeluarkan milik Kapten Li. Pistol, mengarahkannya ke Qin Ming, dan berkata dengan senyum kejam, kamu bajingan.
Sial, siapa kamu? Kamu lebih buruk dari semut di mataku. Beraninya kamu mempermalukanku lagi dan lagi. Aku akan membunuhmu. Adegan ini mengejutkan polisi yang hadir. Jika Yang Jie benar-benar menembak dan membunuh seseorang di kantor polisi, akan sulit menangani masalah tersebut jika menyebar. Puan Yang, tenanglah. Impuls adalah iblis. Letakkan senjatanya dulu. Kapten Li buru-buru menasihati. Mau menembakku sampai mati. Ayo, lakukan jika kamu berani. Kamu adalah cucuku, tentu saja bukan cucuku. Dengan cucu sepertimu, aku merasa malu dan mencolok. Qin Ming menunjuk ke dahinya, dia berjalan tanpa rasa takut. Puan Qin, tetap di sini dan jangan pergi. Pengacara Jin juga terkejut dan mengulurkan tangan untuk menarik Qin Ming tetapi tidak menahannya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Jika aku ingin membunuhmu, semudah meremas semut sampai mati. Konsekuensinya. Bagaimanapun, keluarga yang sangat kuat bahkan jika langit pecah, itu dapat membantunya menyelesaikan hal-hal besar, apalagi membunuh seseorang. Pergilah ke neraka. Yang Jie menarik pelatuknya dengan senyuman kejam. Bab 230. Tidak, jangan tembak, Yang Jie, kamu gila, hentikan. Begitu Bai Linglong keluar dari ruang interogasi lain, dia melihat Yang Jie mengarahkan pistol ke kepala Qin Ming terkejut. Dia bergegas tanpa ragu-ragu, mencoba menggunakan tubuhnya untuk memblokir peluru fatal Qin Ming. Kemunculan Bai Linglong semakin merangsang Yang Jie yang tidak rasional, dia menyeringai seperti setan dan menarik pelatuknya. Idiot, kamu ingin membunuh seseorang tanpa menyalakan asuransi. Mari kita belajar cara menembak dulu. Qin Ming memandang Yang Jie dengan cibiran yang sangat menghina, dan tiba-tiba bergegas maju secepat cita, menendang Yang Jie dengan keras ke dalam. Dada. Ah. Yang Jie berteriak seperti babi, dan terbang keluar aula seperti layang-layang dengan tali putus. Dia jatuh di luar pintu kantor polisi. Puan Yang, apa kabar? Kapten Li buru-buru mengusirnya. Melihat pakaian Yang Jie berlumuran darah, dia segera memanggil ambulans. Syukurlah, ternyata dia tidak bisa menembak. Pengacara Jin pun diam-diam menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin di keningnya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu membuatku takut sampai mati? Bai Linglong berlari ke arah Qin Ming dan berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan. Apakah menurutmu aku dalam masalah? Jangan khawatir, aku tidak cukup bodoh untuk mengolok-olok hidupku sendiri. Qin Ming mencubit pipi Bai Linglong dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Kamu masih bisa tertawa, itu hampir membuatku takut setengah mati. Bai Linglong juga berubah dari khawatir menjadi gembira, dan memukuli dada Qin Ming beberapa kali seperti wanita kecil centil. Jika Yang Jie tidak terluka dan masih di sana, dia pasti akan sangat marah hingga dia akan memuntahkan 3 liter darah ketika dia melihat tampilan manis kasih sayang di antara keduanya. Kamu benar-benar bodoh. Bagaimana jika pistolnya meledak dan mengenaimu? Jangan lakukan hal bodoh seperti itu di masa depan. Qin Ming sangat senang bertemu dengan orang kepercayaan yang bisa mengambil peluru untuknya. Dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia akan melindungi Bai Linglong seperti wanita yang dicintainya. Hal-hal memicuku, aku tidak bisa begitu saja melihatmu terluka, kalau tidak aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Bai Linglong berkata dengan mata penuh kasih sayang. Oke, masalahnya sudah selesai, saatnya kita pergi. Qin Ming memeluk erat pinggang Bai Linglong, dan berjalan pergi seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Meskipun Qin Ming melukai Yang Jie dengan parah, Kapten Li dan petugas polisi lainnya tidak berani menangkapnya dan membiarkannya pergi. Karena Yang Jie telah mengancamnya dengan senjata terlebih dahulu, Qin Ming bisa saja menggunakan alasan untuk membela diri. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan, Bai Linglong tampak bersalah dan menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Maaf, aku memanfaatkanmu. Apa yang kamu bicarakan? Qin Ming berkata dengan penuh kasih sayang, kamu memberiku pertama kalinya. Bahkan jika kamu mendorongku ke dalam lubang api dan mendaki gunung pedang dan lautan api, aku masih bersedia melakukannya. Qin Ming sangat perhatian. Bai Linglong merasa hangat di hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa lebih bersalah. Dia mengaku, sebenarnya, sayalah yang mengirim pesan teks kepada Yang Jie, jadi dia membawa polisi ke sini. Di pagi hari, saat Qin Ming masih tidur, Bai Linglong diam-diam mengambil foto keduanya sedang tidur bersama dan mengirimkannya ke Yang Jie beserta alamat kamar hotel. Melihat foto ini, Yang Jie langsung menjadi marah dan bersumpah untuk menghancurkan Qin Ming, yang telah mengkhianatinya. Melalui hubungannya dengan Direktur Wang dari Biro Keamanan Umum, dia memberitahu polisi dan datang untuk menangkap wanita pekerja seks tersebut. Dia mencuri ayam tetapi kehilangan nasinya. Terluka parah. Jika kamu tidak memberitahuku hal ini, aku akan menebaknya. Qin Ming berkata, kamu dan aku pergi ke hotel. Tidak mungkin aku bisa memberitahu Yang Jie. Hanya kamu yang tersisa. Saya juga terpaksa tidak punya pilihan. Sekarang dia tahu bahwa saya adalah wanita najis, dia pasti tidak akan memaksa keluarga Bai untuk memaksakan pernikahan. Saya akhirnya bebas. Bai Linglong menghela nafas lega dan kembali padanya penampilan berani yang biasa. Mulai sekarang, saat aku merasa hampa dan kesepian, aku bisa menemuimu tanpa beban apapun. Selamat datang, aku menunggumu kapan saja.
kata Qin Ming sambil tersenyum jahat. Jika saatnya tiba, kamu akan bersih. Tunggu adikku beruntung. Jika kamu tidak merawatku dengan baik, aku akan menceraikanmu. Qin Ming terkekeh, setelah pengalaman pribadi Anda, apakah menurut Anda saya tidak dapat memuaskan Anda? Saya menyarankan Anda untuk bersiap selama 3 hari terlebih dahulu dan jangan pernah berpikir untuk berjalan di tanah. Aku benar-benar tidak tahu di mana kamu dibesarkan, kamu seperti beruang. Memikirkan bagaimana Qin Ming hampir menyiksamu sampai mati, Bai Linglong masih merasa sedikit tidak nyaman saat berjalan, dan berkata tidak yakin, aku sudah melakukannya. Belum pernah mendengar tentang seorang wanita berusia 30-an. Seperti serigala pada usia 40, seperti harimau, saya juga berusia 3 tahun. Berhati-hatilah karena suatu hari saya akan menguras Anda. Jangan bilang, aku hanya menyukai wanita tua, mereka sangat menarik. Kata Qin Ming serius. Oke, aku tantang kamu untuk mengatakan itu, kakak perempuan. Bai Linglong berpura-pura marah dan mengangkat tangan putihnya untuk membuat gerakan memukul. Kamu sendiri yang mengatakannya. Qin Ming mengerutkan bibirnya dan meratap, selama pemerintah menyalakan api dan rakyat tidak diperbolehkan menyalakan lampu, dunia macam apa ini? Bai Linglong mendengus dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu bahwa wanita adalah hewan yang tidak masuk akal. Tidak hanya itu tidak masuk akal, tetapi juga tidak masuk akal. Untungnya, saya berspesialisasi dalam menangani segala jenis ketidakpuasan. Jika Anda tidak yakin, kami akan bertarung selama 300 ronde lagi untuk melihat siapa yang kehilangan baju besinya pada akhirnya. Ayo bertarung, siapapun yang takut pada siapa. Bai Linglong membusungkan dadanya yang tinggi dan berkata tanpa bergeming. Jika waktu tidak memungkinkan, Qin Mingfei akan segera menghukum kecantikan seksi di depannya lagi. Tunggu sampai aku kembali dari Paris dan lihat bagaimana aku menghukummu. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo sekarang. Bai Linglong menggoda dengan percaya diri. Ini monster yang menggoda. Qin Ming menarik napas dalam-dalam dan menekan api jahat yang hendak bergerak. Biarkan kamu menjadi liar selama 2 hari dulu. Saat aku kembali dari Paris, kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Pada pukul 1 siang, Qin Ming, Gu Qingyi, dan Huo Nanling, seorang pria dan 2 wanita, muncul di pesawat menuju Paris, Prancis. Mereka telah memesan kabin kelas 1 dan duduk bersebelahan. Qin Ming biasa melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang yang hadir semuanya berpakaian bagus dan orang-orang sukses. Tiket kelas 1 lebih mahal, terutama sekarang karena musim perjalanan puncak, dan harganya naik 2 kali lipat kaya atau tidak. Tentu saja, betapapun mahalnya harga tiketnya, itu tidak berarti apa-apa bagi Gu Qingyi, yang memiliki kekayaan puluhan miliar dan merupakan pemilik grup Gu, yang mengendalikan Nuoda. Setelah melihat sekeliling, Qin Ming bersandar di kursinya. Dia tidak bisa tidak mengingat kapan terakhir kali dia pergi ke New York dan bertemu pramugari Wei Wei di pesawat. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Ini adalah pertama kalinya Huo Nanling terbang ke luar negeri, jadi dia tampak sangat bersemangat. Dia duduk di dekat jendela dan melihat pemandangan menawan di luar jendela. Dia terus mengobrol seperti burung yang ceria, dan tidak ada orang lain yang tahu bagaimana melakukannya. Saya pikir gadis seperti itu masih memiliki kengerian seorang pembunuh berdarah dingin yang tersembunyi di tulangnya. Satu sisi. Ketika dia pergi ke Paris kali ini, Lu Qingyi datang pertama untuk bekerja dan kedua untuk tujuan bepergian dan bersantai. Gu Qingyi, yang santai dan santai, tidak mengenakan pakaian profesional, melainkan mengenakan gaun berwarna sampahnya. Dia anggun, mulia, cerah, dan mengharukan. Seluruh tubuhnya memancarkan aroma samar, yang menyegarkan dan membuat segalanya laki-laki di kelas 1 meliriknya. Hanya ada sekitar 20 kursi di kabin kelas 1, dan Qin Ming dapat dengan mudah mengamati semua orang. Dia memperhatikan bahwa hanya ada satu pria asing berambut pirang dengan setelan jas lurus yang tampak seperti pria bangsawan. Jika pria ini dia umumnya tidak tertarik pada keindahan yang cantik dan harum. Saudara Qin, saudari Gu, lihat pesawatnya lepas landas, kita naik ke langit. Huo Nanling bersorak kegirangan saat pesawat penumpang meninggalkan landasan dan perlahan lepas landas. Mendengar ini, Qin Ming memutar matanya dan berkata dengan marah, bah, kamu mulut gagak, naik ke surga berarti melapor kepada Tuhan, bisakah kamu mengubahnya dengan kata yang lebih baik? Lidah terpeleset. Huo Nanling menjulurkan lidahnya, seharusnya itu naik ke surga. Jika perjalanan ini tidak berjalan dengan baik, yang disalahkan adalah mulut gagakmu. Melihat keduanya bertengkar, Gu Qingyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Senyumannya yang menawan membuat seluruh kabin kelas 1 tampak dipenuhi sinar matahari yang cerah, membuatnya merasa bahagia. Namun sayangnya, mulut gagak Huo Nanling benar. Setelah pesawat penumpang terbang ke luar negeri, tiba-tiba badan pesawat bergetar hebat. Ini kaptennya, mohon jangan panik. Pesawat baru saja mengalami aliran udara yang kuat dan tekanan kabin turun. Demi alasan keamanan, harap kenakan masker oksigen Anda. Saat ini, suara kapten terdengar dari pengeras suara terdengar suara, dan masker oksigen jatuh dari atas kabin satu persatu. Penumpang yang terhormat, silakan bersantai dan duduk dengan tenang. Jangan khawatir, pesawat akan segera melewati aliran udara yang kuat. Rupanya, pramugari itu tenang dan membantu beberapa penumpang mengenakan masker oksigen. Ini semua salahmu atas mulutmu yang buruk.
Apakah kamu menyalakan lampu sebelum bepergian? Qin Ming mengeluh bercanda, mengambil masker oksigen, dan memakainya pada Gu Qingyi dengan hati-hati. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Huo Nanling mengerutkan kening dan berkata, sungguh sial. Ini pertama kalinya kamu terbang dalam situasi yang tidak terduga. Tidak akan jatuh, kan? Mulut gagak, kamu masih menantikan pesawat itu jatuh, jadi berhentilah mengucapkan beberapa patah kata. Qin Ming mengambil masker oksigen lagi dan menaruhnya di mulut Huo Nanling, yang ingin membuka mulutnya untuk membantah. Huo Nanling memutar matanya beberapa kali sebagai protes. Banyak orang di kabin kelas 1 yang baru pertama kali terbang. Guncangan para akibat aliran udara yang kuat tidak menimbulkan kepanikan. Semua orang mengencangkan sabuk pengaman, memakai masker oksigen, dan menunggu pesawat stabil. Sekitar 10 detik kemudian, seorang lelaki tua berambut abu-abu tiba-tiba memiringkan kepalanya dan pingsan seolah-olah dia tiba-tiba sakit. Ayah, ada apa denganmu? Pemuda di sebelahnya tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Saat dia hendak menoleh ke samping untuk memeriksa kondisi lelaki tua itu, tubuhnya miring dan kepalanya membentur bagian belakang kursi di depan. Dari dia, menyebabkan dia jatuh pingsan. Koma yang tiba-tiba ini sepertinya menular. Dalam sekejap, para penumpang di kabin kelas 1 pingsan satu demi satu, termasuk Qin Ming. Di dalam kabin, kapten dan kopilot yang memakai masker oksigen juga pingsan, dan pesawat tak berawak mulai jatuh ke ketinggian rendah. Saat ini, pesawat berada di ketinggian 10.000 meter. Jika jatuh, seluruh penumpang di dalamnya akan tewas tanpa tempat pemakaman. Bersambung.